Kisah tentang Nabi Muhammad adalah pemimpin sejati. Sesudah putus asa menghalangi Nabi Muhammad dengan kekerasan, sebab ternyata tidak menggetarkan Muhammad dan para pengikutnya, Abu Jahal lalu mendatangi Abu Lahab, paman dan pelindung Rasulullah SAW. Abu Jahal meminta agar disampaikan kepada Muhammad bahwa ia akan memberikan apa saja yang dikehendaki Muhammad, gadis-gadis yang paling cantik, harta kekayaan yang melimpah, atau kedudukan terhormat dalam jajaran kepemimpinan bangsa Arab. Abu Thalib segera menyampaikan tawaran Abu Jahal dan suku Quraisy itu kepada Nabi SAW. Dengan tegar Nabi mengatakan, "Demi Allah, wahai pamanku, andai kata diletakkannya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku sekalipun, supaya saya menggagalkan perjuangan menegakkan kebenaran, takkan saya surut sampai tercapai kemenangan, atau saya hancur binasa dalam perjuangan." Itulah benih kegigihan dan ketangguhan Rasulullah semenjak awal perjuangannya. Ternyata sifat beliau tidak berubah walaupun sudah berhasil menjadi pemimpin umat yang agung dan segani. Pada suatu malam, terdengar ribut-ribut di arah luar kota Madinah. Para sahabat mengira musuh sedang bergerak hendak menyerang kota. Waktu itu Nabi SAW sedang tertidur. Jadi para sahabat bersepakat untuk tidak memberitahukan Rasulullah, sebab mereka tahu Nabi amat lelah. Mereka segera memberangkatkan sepasukan tentara menuju ke arah terjadinya ribut-ribut itu. Di tengah perjalanan, sebelum tiba ke tempat itu, mereka berpapasan dengan Rasulullah yang sedang mengendarai kuda hendak kembali ke Madinah. Nabi berkata, "Wahai para sahabatku yang setia, pulang sajalah kita ke Madinah, sebab tidak ada apa-apa di sana. Yang ribut-ribut tadi hanya suara kuda yang kedinginan." Alangkah malunya para sahabat. Ternyata mereka kalah tanggap dan kalah cekatan dibandingkan Rasulullah SAW yang disangka masih tertidur lelap di pembaringan. Dalam suatu peperangan, Nabi terlalu capek sampai lengah. Ia terduduk di bawah sebatang pohon tanpa sebilah senjata pun. Seorang pendekar kaum musyrikin yang ditakuti tiba-tiba muncul di hadapannya, berdiri berkacak pinggang pada saat Nabi terkantuk-kantuk. Dengan suara lantang, dedengkot musuh yang bernama Dasur itu menghardik Nabi SAW sambil mengacungkan pedangnya. "Hai Muhammad, siapa sekarang yang dapat menyelamatkanmu dari keganasan pedangku?" Nabi tersentak sekejap, lalu menatap Dasur lurus di matanya. Dasur tergetar melihat pandangan yang sejuk tetapi tidak kenal takut itu. Nabi menjawab tenang, "Karena sebagai manusia, aku sudah tidak punya daya. Siapa lagi yang akan melindungi diriku kecuali Allah?" Dasur menggigil mendengar jawaban itu. Macam apa pula kekuatan Allah yang disebut-sebut Muhammad itu, sampai ia yakin Allah pasti melindunginya. Karena kebimbangannya kian menanjak menyaksikan Nabi tetap tabah, akhirnya pedang Dasur terlepas dari genggamannya dan terjatuh. Nabi segera mengambil pedang itu, lantas mengacungkannya kepada Dasur. "Nah, kini siapakah yang akan menyelamatkanmu dari pedangku?" Dengan bibir bergetar,
Dasur menjawab, hanya engkau Muhammad yang dapat menyelamatkan kamu, sungguh hanya engkau. Namun Nabi SAW bukanlah tipe pemimpin yang suka menyimpan dendam. Beliau tidak ingin membalas kekerasan dengan kekerasan. Maka beliau segera menyerahkan pedang itu kembali kepada Datsur selaku pemiliknya. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, akhirnya Datsur pun masuk Islam dan menjadi pahlawan pembela agama.